Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan saya Devi Ramadhani dan rekan saya Muhammad Mukhlis Roziki. Kami dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Kompetensi dasar yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya adalah siswa mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Siswa mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri kebahasaan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Siswa mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. KD ini mengacu pada Buku Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum 2013. Di masa pandemi ini, kalian diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu mencuci tangan. Nah, pasti kalian pernah kan mencuci tangan? Coba kira-kira sudah baik dan benar belum ya? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar adalah: yang pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari dan pakai teknik mengunci. Yang keempat, bersihkan juga bagian jempol luar dan dalam. Yang kelima, basahi tangan dengan air bersih untuk membilas sabun. Yang keenam, keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan keran air. Selamat mencuci tangan! Dari contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan, yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur secara umum. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Mengapa disebut sebagai teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya yang sangat sederhana dan hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap penting saja. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender, penjelasannya tidak dimulai dari menancap atau menghidupkan stop kontak, namun penjelasannya langsung dimulai dari menekan tombol Blender ketika semuanya sudah siap. Selanjutnya, jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah secara lengkap dan detail tentang cara melakukan suatu hal. Selain itu, dalam pembuatan suatu masakan, terdapat bagian alat dan bahan yang harus disediakan. Sebagai contoh, dalam penggunaan blender tadi, dijelaskan secara sangat detail mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan blender setelah selesai menggunakannya. Selanjutnya, jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol bersifat lebih fleksibel karena urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan, tetapi tetap memperoleh hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan urutan langkah-langkahnya tidak berpengaruh kepada hasil akhir. Sebagai contoh, dalam membuat sup, kita diminta memotong wortel, setelah itu memotong kubis, lalu memotong kentang, dan memasukkan semua hasil potongan secara bersamaan ke dalam panci. Berdasarkan contoh tersebut, apakah kita bisa mengubah langkah kerjanya? Jawabannya tentu saja bisa. Kita bisa memotong kentang terlebih dahulu, setelah itu memotong kubis, barulah kita memotong wortel.
Walaupun teks prosedur tersebut meminta kita untuk memotong wortel terlebih dahulu, tetapi itu tidak akan memberikan pengaruh pada hasil akhirnya, karena pada akhirnya kita diminta untuk memasukkan semua potongan tersebut secara bersamaan. Itu merupakan jenis teks prosedur secara umum. Selanjutnya, terdapat 3 jenis teks prosedur jika dilihat dari tujuannya. Yang pertama yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan aplikasi, cara memainkan angklung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya, cara membuat layang-layang, cara membuat kue, dan lain-lain. Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan. Alasannya sudah jelas, karena selain tahapan, pembaca juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara bernyanyi, cara melukis, dan lain-lain. Nah, tadi di awal sudah diberi contoh teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kira-kira teks prosedur tersebut termasuk ke dalam jenis teks prosedur apa ya? Coba tulis jawaban di kolom komentar. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Ini bisa saja diadakan maupun ditiadakan ya, tergantung jenis teks prosedur yang dibuat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu penutup. Berisi ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, bagaimana? Sudah paham kan semuanya? Jadi, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu bersifat informatif dan objektif. Yang ketiga yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima yaitu kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Nah, itu dia penjelasan tentang teks prosedur. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik dan benar. Untuk menambah pemahaman terhadap materi ini, yuk berlatih membuat teks prosedur, kemudian analisislah struktur teks prosedur tersebut. Apabila ada yang kurang paham, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.